Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Irawan, peserta Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta dari kelompok 2. Nama saya Beta Merlianta Klopo, angkatan 36 dari kelompok 2. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatur Fahri, angkatan 36, peserta Latsar CPNS Provinsi DKI Jakarta, kelompok 2. Teman-teman, nama saya Andra Widya Pratama, saya peserta Latsar CPNS DKI Jakarta, angkatan 36, kelompok 2. Tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada 1 Juni 1945, digelar sidang BPUPKI. Dalam pidatonya saat itu, Soekarno mengumumkan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Pada saat itulah, istilah Pancasila pertama kali disebut. Soekarno menyampaikan rumusan 5 dasar. Untuk mematangkan rumusan ini, dibentuklah Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan sidang yang menghasilkan kesepakatan dasar negara dan yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambul, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dipopulerkan oleh Mr. Muhammad Yamin dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia termasuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sebelum dasar negara disahkan, terdapat perubahan pada isi Piagam Jakarta. Hal ini karena ada masukan tokoh-tokoh dari timur terkait rumusan sila pertama yang menyeratkan bahwa rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain, sehingga sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disepakati sebagai jati diri bangsa, ideologi, dan falsafah bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga aneka ragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan. Dalam Kesatuan Nusantara Raya, sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Dia kali pertama memperdengarkan lagu itu melalui gesekan biolanya pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928.
Bela negara dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan dilakukan dengan pamrih apalagi modus dan pencitraan. Dengan mengikuti pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, serta implementasi dari penerapan Pancasila sila keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan berdoa dan beribadah merupakan perwujudan dari nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan merupakan wujud dari sikap perilaku bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan gemar berolahraga secara rutin, menjadikan tubuh kita semakin sehat dan kuat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa mempunyai kemampuan awal bela negara yang baik.